kehidupan, ya. Kalau Saidah, Said, Suud sama, ya. Saidah, Suud. Kalau Saidah laki perempuan, Suud, Saudiah, Saudi Arabia itu ambil dari kata Said, ya, bahagia, ya. Hayat ini adalah salah satu asma atau sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih ingat, ya, hayat ini sering kita ucapkan waktu kita masih kecil, ya. Ada sifat 20, masih ingat sifat 20, Pak, ya. Wujud gidam bako mukhalafatul lil hawadisi, ya, istiqat, ya. Kita ulang. Wujud gidam bako mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat, ilmun hayat. Nah ini, ya, ilmun hayat sama basor kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Masya Allah, ya. Dulu masih kecil kita, nah, saya terbayang-bayang baru ingat lagi, ya. Jadi ini sifat 20, ya, yang kita harus, ya, sudah hafal. Ini merupakan sifat atau asma dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hayatus saidah, ya, hidup bahagia, ya. Bapak Ibu pasti ingin hidup bahagia, kan, ya? Ya, pasti, Bu, ya, ingin hidup bahagia. Bapak Haryadi pasti ingin hidup bahagia, pasti, ya. Jadi siapapun manusia pasti menginginkan hayatus saidah, kehidupan yang bahagia, ya. Apakah dia seorang muslim, dia kafir, dia munafik, dia zalim, ya, orang Jawa ataupun suku manapun pasti menginginkan hidup bahagia, ya. Orang kaya, orang berilmu pasti menginginkan hidup bahagia. Bahkan kita sering lihat ada orang gila, ya, orang gila, Bu. Dia suka tersenyum, ya, dia suka tertawa gembira sendirian, ya. Ini menandakan bahwa pikirannya itu ingin bahagia, walaupun dia tidak tersampai. Karena apa? Ya memang nggak sampai ilmunya, taraf hidupnya nggak sampai. Jadi dia menginginkan hidup bahagia. Makanya hidup bahagia itu seandainya bahagia itu ada di bumi sebelah timur, misalnya di Indonesia, ya. Jadi kebahagiaan itu ada di timur, wilayah timur. Maka wilayah barat itu akan kosong. Kenapa? Karena orang berlomba-lomba untuk datang ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan, ya kan? Makanya Indonesia itu di dunia ini sekarang terkenal. Kenapa? Kehidupannya sangat bahagia. Kenapa? Karena kehidupannya itu normal, ya. Tidak dibuat-buat, tidak kaku, santai, ya, kan gitu. Banyak orang-orang barat, orang-orang bule, orang-orang dari timur pun pada datang ke Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu luar biasa akhlaknya, ya. Kalau menerima tamu itu ada kesusahan, orang langsung dibantu sampai selesai. Ada turis, ya, kesasar di mana gitu, itu dilayani gitu. Itu luar biasa. Sampai-sampai transportasi di Indonesia, ya, di zaman Anies, ya, bukan saya pendukung Anies, ya, itu adalah transportasi yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena semuanya sudah terintegrasi, ya, ya, satu layanan, satu tempat tapi bisa melayani. Coba kalau kita ke Singapura, ya, dulu saya ke Singapura, kalau naik bus itu, kalau kita salah jalan itu nggak bisa kembali lagi, ya kan gitu, harus mencari jalan lain atau mencari bus yang lain, gitu. Tapi kalau di Jakarta kita ketinggalan arah, itu bisa tinggal naik, ya, berbalik arah aja. Ini luar biasa. Makanya ini Indonesia itu terkenal dengan apapun, ya, sampai kemarin pemain poli aja yang namanya Megawati itu udah sampai terkenal, kan gitu. Grup band itu semua dari Indonesia. Ini luar biasa Indonesia ini. Makanya Indonesia itu menjadi tanah impian, tanah kebahagiaan, ya, yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa kaget kalau datang ke Indonesia, dia naik komuter, naik kereta. Itu luar biasa, dia kaget, luar biasa, ya. Begitu tertibnya, begitu amannya, begitu nyamannya, ke toilet aja
itu luar biasa bersihnya. Di Eropa itu di toilet itu bahaya lagi, bahaya sangat sekali ya. Kalau masuk ke toilet itu takut ada begal, ya. Kan apa kejahatan di sana luar biasa, ya. Makanya Indonesia itu luar biasa. Maka kita bahagia, insya Allah hidup di Indonesia. Jadi bahagia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian seandainya kebahagiaan itu dijual, ya, dijual di pasar atau dijual di mall atau dijual di tukang sayur misalnya kebahagiaannya, ada nggak? Ya, kalau ada pasti banyak orang yang rela untuk apa? Untuk mengantrinya. Namun apa yang terjadi? Ya, kebahagiaan itu bukan barang dagangan, ya, yang bisa diperjualbelikan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bersifat instan, dapat langsung bahagia. Ada nggak, Bu? Ya, kita beli langsung dapat kebahagiaan. Ada nggak? Ada. Coba Bapak Ibu coba ke Jatinegara, ke Pasar Mester ya. Lewat itu ada toko obat yang namanya toko obat yang bisa membahagiakan istri. Ini benar nggak? Apa benar gitu kan? Ini salah satu kita meraih kebahagiaan. Jadi ada obat untuk membahagiakan istri, ya kan? Ya. Satu aja belum ya. Tapi saya ini walau alam ya, apa benar apa tidak. Tapi promonya demikian ya, untuk membahagiakan istri. Jadi bahagia itu adalah sesuatu yang luar biasa. Para jamaah sekalian, komati. Tetapi kebahagiaan itu jadi bukan sesuatu yang ada bersifat instan, yang langsung dapat kita bagikan. Kemudian kebahagiaan itu bukan yang sifatnya sifatnya itu sesuatu yang hanya terlihat dari mata kita, ya. Sejauh mata memandang, sejauh telinga mendengar, dan sejauh penciuman kita merasakan. Bukan itu kebahagiaannya. Hanya terlihat dari mata, dari telinga, dan dari apa yang kita rasakan dari mulut kita. Bukan itu. Tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ada dan tertanam. Ya, jadi kebahagiaan itu sesuatu yang ada dan tertanam di dalam kolbu kita. Apa itu kolbu? Hati, ya, hati kita. Jadi kebahagiaan itu ada di hati, ya. Coba ibu bapak kalau nanti di rumah ya, atau kalau ada bisa buka Al-Quran cepat ya, buka surah nomor 13 ya, surah nomor 13 ayat 28, surah Ar-Ra'd ya. Kalau bisa dibuka, bisa kita sama-sama kaji ya, kita baca. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dibaca? Surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd 3 ayat 28. Arab aja langsung lah. Ar-Ra'd. Coba dibaca. Artinya aja enggak apa-apa. Sini. Ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul Qulub. Ya, artinya boleh? hati kita. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah. Amin. Ya, amin. Jadi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'in, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, hati mereka, kolbu mereka menjadi tentram. Kenapa? Bizikrillah, karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berarti selesai, Bu, ya. Materi kita selesai. Kalau mendengar ayat ini, materi kita hari ini selesai, mencapai kebahagiaan. Bahwa kebahagiaan itu adanya di hati, bukan di mata, bukan di telinga, bukan di mulut, ya. Tapi di hati, ya. Ya, di hati kita, ya. Jadinya. Jadi selesai nih, Bu, materinya kalau kita berdasarkan ayat ini, ya. Makanya kita lanjutkan. Apa sih motifnya? Apa sih tujuannya? Ya, gitu kan.
Dan apa saja orang bisa meraih kebahagiaan. Para jamaah sekalian, manusia itu pada umumnya di dalam melihat kebahagiaan, ya kita nih pada umumnya manusia ya, bukan tadi kan orang-orang beriman, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah, itu orang-orang yang beriman. Tapi secara umum ya, manusia pada umumnya melihat kebahagiaan itu ya, ukurannya, mizannya, kalau dalam bahasa Arab mizannya, ukurannya adalah jasadiyah. Apa jasadiyah? Ya, jasadiyah itu apa? Materi, ya. Apa materi? Memiliki harta yang banyak, harta yang melimpah, bahagia, ya. Menurut dia, menurut manusia, ya. Yang kedua, memiliki pangkat jabatan yang tinggi, terhormat di mana-mana, ya, mempunyai prestasi dan prestise. Yang ketiga, dia memiliki istri, ya, atau perhiasan hidup yang banyak, ya, mempunyai investasi, ya, kesenangan, ya, koleksi, kalau laki-laki koleksi apapun itu menjadi kesenangan. Ukurannya itu. Kemudian dia bahagia, ya, karena dipuji, menjadi orang yang terkenal, ya, seperti artis, ya, itu luar biasa, dia dipuja, dia senang. Jadi ukurannya adalah materi, ya, jasadiah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat, coba dibuka lagi, surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat 14. Coba diperhatikan. Mic yang tadi boleh disampaikan tuh. Yang tadi. Ada mic-nya. Surah Ali Imran, surah nomor 3 ayat 14. Itu tentang jasadiah, ya. Ya, dibaca. Menjadikan rasa indah dalam pandangan manusia bisa terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, serta beliau yang tersebut dari bentuk emas dan perak. Sudah menyimpan hewan, ternak, dan sawaran itulah kesenangan hidup di dunia dan di Allah tempat tinggal yang baik. Oke, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 14. Dimulai dari kata zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa, ya, wal banina, ayat ini panjang, wal banina wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwah wal an'am wal harsa zalika, ya, zalika. Nah, apa itu zalika apa? Zalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ayat ini dimulai dengan kata zayin. Apa itu zayin? Saya dulu mendengar zayin ini, ada guru saya, dosen saya waktu saya kuliah sama-sama Ustadz Muhyiddin, ya, di Dewan Dakwah. Itu namanya ada Ustadz Muzayyin, namanya Ustadz Muzayyin. Artinya Ustadz yang apa? Yang bagus lah, ya. Muzayyin. Ustadz yang indah, ya. Jadi zayin itu artinya indah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Dijadikan indah hawa nafsu manusia. Masya Allah, ingat tuh, Allah sudah katakan hawa nafsu manusia itu dijadikan indah oleh Allah. Terhadap apa? Minan nisa. Yang pertama terhadap wanita. Siapa yang tidak suka wanita? Laki-laki nih, Pak Riyadi suka wanita? Pasti. Anak udah banyak. Ya. Jadi pasti wanita, laki-laki itu pasti wanita. Jadi kalau ingat wanita, saya ingat waktu saya masih bujangan, ya. Saya masih bujangan, saya waktu itu belum menikah. Pokoknya selepas saya kuliah itu saya nggak pernah menikah, nggak pernah pacaran, nggak kenal wanita. Kemudian guru saya menawarkan, ini ada biodata, kamu datangi, ya, ada biodata, ada fotonya, kamu datangi.
Wah, nggak diantar, Ustaz, nggak usah, kamu berangkat sendiri. Ya. Akhirnya saya datang di daerah Tebet, saya datangi, ya kan. Kemudian saya nggak pernah melihat calon saya itu, saya nggak ngelihat, saya hanya ketemu orang tuanya. Ya, berapa kali saya sering datang, hanya beberapa bulan tuh, langsung saya ingin melamar kan gitu. Kemudian calon mertua saya bertanya, Dik, gini ya, Dik katanya, dia panggil adik saya Adik. Nanti kalau jadi mantu saya, punya keinginan nggak untuk nikah lagi? Masya Allah, pertanyaan seperti itu. Laki-laki ditanya ya. Kalau laki-laki ditanya itu gimana? Ya. Jawabnya apa? Apa kita jawab? Oh enggak, wah nggak mungkin ya. Kita laki-laki, hati-hati. Jangan sampai. Kenapa? Saya cerita sama Pak Sanim, ada banyak kasus waktu terjadi PP 10 ya. Itu PP 10 itu dulu wow, manajer SDM-nya galak-galak gitu. Jadi kalau menemukan kasus PP 10 itu langsung diproses. Ya, langsung diproses. Kemudian dinaikkan ya. Akhirnya dipecat. Ya kan gitu. Nah, saya bilang dulu waktu sama orang Bogor itu, waktu saya dinas di Bogor, Pak, Bapak itu laki-laki, hati-hati. Waktu itu saya ketua DKM di Bogor, ya. Saya bilang sama manajer SDM, Pak, Bapak itu laki-laki, hati-hati, ya. Setiap ada kasus PP 10, jangan diproses. Kalau bisa dibina, jangan dibinasakan, ya. Jangan sampai urusan ini dibawa ke kantor. Urusan ini pribadi, ya. Selesaikan secara pribadi. Jangan sampai istri datang ke kantor. Kalau ke kantor, nanti urusannya lain lagi. Dan itu diproses. Jadi dia menemukan kasus itu menjadi suatu hero ya. Dulu gitu, hero dia. Menjadi wah, ini kesempatan nih untuk naik jabatan ya. Nah, jadi itu diproses. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika banyak pendi, dia ikut pendi. Apa yang terjadi? Dia kawin lagi, ya kan? Anak buahnya kawin lagi, hancur kehidupannya. Sampai-sampai kalau ketemu, pas pernah telepon saya, Pak Tabrani, kenapa? Ada uang nggak begini-begini, saya mau butuh uang begini-begini. Itu sampai begitu, gitu ya. Makanya itu hati-hati. Makanya saya ketika ditanya sama mertua saya, ada niatkah untuk kawin lagi? Saya jawab apa? Saya bingung kan. Jawab apa nih? Mau jawab jujur nggak mungkin kan? Saya laki-laki kan gitu ya. Saya nggak tahu ada apa nanti terjadi. Makanya waktu saya jawab begini Bu. Untuk masalah nikah lagi, saya teringat ceramah seorang Ustadz yang namanya waktu itu masih kondang ya, Ustadz Zainuddin MZ almarhum ya. Dia berkata, masalah nikah atau kawin lagi ya, kata Ustadz Zainuddin MZ, jangan diniatkan gitu. Jangan diniatkan. Tetapi kalau ada jangan ditolak. Masya Allah. Saya jawab begitu, ketawa itu calon mertua saya. Ya kan gitu. Nah, makanya sampai sekarang saya belum ketemu. Jangan dia tolak itu, kalau ada, sampai sekarang belum ada. Saya belum ketemu gitu kan. Ya. Jadi sampai sekarang saya belum ketemu gitu. Kalau ada gitu kan. Ada yang mau, ada yang senang gitu kan, ya kan. Tapi saya sendiri nggak mau, banyak yang senang. Oke, jadi itu ya. Jadi itulah kebahagiaan hidup ya. Jadi manusia itu ukurannya adalah jasadiah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa." Dijadikan manusia itu hawa nafsunya condong kepada jasadiah. Dijadikan indah terhadap apa? Wanita. Wal qanatil muqantarati, terhadap apa? Harta benda berupa emas. Kalau lihat perempuan itu berupa emas ya, minaz zahabi wal fiddah, dari berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamah wal an'am wal has. Jadi banyak sekali kesenangan manusia itu ya, harta ya, kemudian wal khailil musawwamah, dari kuda-kuda yang ditambatkan. Apa itu kuda? Kendaraan kalau sekarang ini ya, kendaraan mobil yang dikoleksi, kemudian sawah ladang. Maka Allah katakan mataul hayatid dunya. Ditutup ayat ini mataul hayatid dunya. Itu semuanya adalah kesenangan dunia. Kan gitu. Nggak akan dibawa ke mati, ditinggalkan semuanya, kita nanti habis ya. Yang dibawa hanya tubuh kita ya. Nggak ada itu ya. Makanya nanti insya Allah materi berikutnya saya akan sampaikan tentang
teman-teman yang perlu kita bawa. Materi kemarin ya, bagaimana kita waktu itu meninggal itu dikubur di dalam kubur, kita memiliki teman yang bisa kita bawa. Ya, yang sudah mencapai puncak-puncak kekuasaannya, matinya adalah yang sangat tragis sekali. Siapa? Shah Iran, ya, Shah Iran dari Iran yang dia meninggal itu kan di akhir ke puncak kekuasaannya. Kemudian Ferdinand Marcos, ya, Kennedy, ya, siapa lagi? Benazir Bhutto, ya, Mahatma Gandhi, itu di akhir kehidupannya, padahal di masa puncak-puncak kebahagiaan luar biasa dia, tapi di akhir kehidupannya sangat tragis. Kemudian dari artis begitu juga ada Marilyn Monroe, ya, Marilyn Monroe orang yang sangat cantik luar biasa, tetapi dia menentang Allah, dia tidak percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian ada John Lennon, The Beatles, ya, dia juga sudah di puncak-puncaknya kehidupan, kebahagiaan materi. Tapi apa yang terjadi? Dia dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena dia pernah menentang Allah, menentang Tuhan. Bahwa dia katakan apa? The Beatles ini lebih terkenal daripada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi The Beatles itu lebih terkenal daripada Tuhan. Nah, ini dia. Ya. Nah, bagaimana artis-artis yang lain ini dia. Jadi itulah manusia. Mereka sebenarnya sudah mencapai di puncak-puncak ininya. Oke. Kemudian kita bertanya, kenapa sih mereka nggak mencapai kebahagiaan di akhir hidupnya itu yang tenang-tenang aja sih ya? Dia udah mencapai puncak, ya, jabatan yang tinggi, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dipuja. Kenapa sih harusnya hidupnya tenang, meninggalnya baik, ya? Tidak seperti Michael Jackson, ya, overdosis gitu kan? Ya, yang tenang-tenang aja, ya. Seperti kiai meninggal dalam keadaan sholat, ya kan gitu, ya kan luar biasa. Kenapa? Karena kebahagiaan yang dirasakannya itu tidak sampai kemana tadi? Ke kolbunya. Jadi kebahagiaan jasadianya itu nggak sampai ke hati, hanya sampai kemana? Ke mata, ya, hanya sampai ke matanya. Saya kalau nggak dapat ini, saya nggak bahagia, ya. Saya nggak miliki ini, saya nggak akan bahagia, ya kan gitu. Jadi hanya sampai di mata. Kemudian kebahagiaan yang sampai didengar di telinga, wah dia hebat, dia luar biasa, ya, wah dipuja, ya. Kemudian yang bisa dirasakan, dia bisa rasakan nikmat di mana-mana. Hanya sampai ke situ. Jadi tidak sampai ke hatinya.